Buat kalian yang mungkin ingin tampil eye-catching di jalan, ingin tampil beda, namun tidak ingin mengeluarkan budget terlalu besar, mungkin mobil di samping saya ini akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Ini adalah BMW 218i tahun 2022. Kenapa kok eye-catching? Sekarang kita lihat ya. Keempat pintu dari mobil ini semuanya sudah frameless. Yes, mobil ini adalah Grand Coupe paling terjangkau yang kalian bisa dapatkan di Indonesia sekarang. Selain itu, dari keempat pintu ini kita bisa lihat nih tampang depannya. Coba videografer ambil dari sisi lurus ya dari mobil ini. Kalian bandingkan dengan BMW seri 840i yang pernah kita review. Yes, mirip. Ini adalah desain yang mirip dengan BMW seri 8. Baby seri 8 mungkin, namun kurang gepeng aja. Sekarang untuk bagian depannya, lampu yang digunakan ini semuanya sudah full LED dengan dilengkapi juga dengan 2 buah DRL yang menjadi ciri khas dari BMW. Kemudian grill, kidney grill 2 buah di bagian depan dari mobil. Ini juga menunjukkan identitasnya sebagai BMW. Desain bumper yang sporty dan juga dilengkapi dengan fog lamp di bagian depan. Dan ini pun semuanya sudah LED. Sekarang kita lihat yuk untuk profil ban yang digunakan. Profil yang ban yang digunakan ini adalah ring 17 dengan ukuran ban 225 dengan aspek rasio ketebalan 45 yang membuat ban ini cukup oke, cukup profesional, proporsional untuk dipasangkan di BMW 218i ini. Atau kalau mungkin kalian punya selera modifikasi yang tinggi, kalian bisa upgrade untuk velgnya dan saya jamin akan mendapatkan fitment yang sangat cakep. Kemudian, ini adalah sebuah Grand Coupe di mana ketika pintunya ditutup, otomatis kaca akan naik sendiri dan sekeliling dari jendela ini semuanya sudah dilengkapi atau dilingkari, di cover oleh list chrome ya. Dan untuk bagian belakangnya, ini profil bannya sama persis. Jadi depan dan belakang itu profil bannya sama. Sekarang kita lihat untuk ke bagian belakang ya. Yes. Kalau kalian lihat BMW seri 840i Grand Coupe, ya modelnya kayak gini. Dengan porsi pintu bagasi desain seperti ini dan logo BMW di bagian tengahnya. Desain lampu yang pipih dan ciri khas yang sangat ikonik dari BMW 218. List LED-nya itu berbentuk seperti L kebalik yang dari samping bodi itu ke bagian tengahnya. Lampu sen dan juga lampu mundur semuanya sudah LED. Walaupun BMW bagasi dari BMW 218 ini belum menggunakan full elektrik, namun BMW tetap memikirkan kepraktisan ketika para konsumennya ini akan menggunakan bagasi. Karena kenapa? Mobil ini tetap dilengkapi dengan kick sensor yang biasa selalu susah. Kuncinya nggak dipegang, sebentar. Oke, kuncinya sudah dipegang, ternyata kuncinya ada di bagian dalam. Mobil ini dilengkapi dengan kick sensor yang akan memudahkan kita yes, akhirnya bisa. Jadi bagasi ini memang belum elektrik, tadi udah dilihat ya. Saya menutupnya tidak menggunakan tombol, namun untuk membukanya tetap dilengkapi dengan kick sensor dan pintu bagasi akan otomatis terbuka. Dan space-nya, walaupun ini adalah versi sporty-nya dari BMW karena ini adalah seri genap, dia cukup spacious. Dan di bagian lantai bawahnya ini masih ada ruangan yang bisa kalian pakai untuk menaruh barang-barang. Sekarang kita akan langsung yuk untuk duduk di baris kedua untuk melihat seberapa luas dari BMW 218. Kurang lebih seperti ini untuk baris kedua dari BMW 218. Memang
Ini bukanlah mobil yang cocok kalau kalian ingin mencari sebuah kenyamanan, ya karena balik lagi seperti yang kita tahu semua bahwa seri genap dari BMW adalah versi sporty dari seri ganjilnya. Jadi ya headroom cukup mepet memang karena ini adalah Grand Coupe, tapi tinggi saya adalah 168 cm. Kalau kalian memiliki tinggi yang di bawah saya itu masih cukup oke banget. Yang paling penting adalah legroomnya. Ini luas, ini beneran luas. 1 jengkal nih ukurannya, dan enaknya kalau BMW kaki itu kita bisa masuk ke bagian kursi baris depannya. Kemudian seatbelt 3 titik udah ada untuk 3 penumpang di belakang. Airbag kalian nggak perlu khawatir ya, semua sudah lengkap sampai baris kedua, jadi tentang safety kalian aman. Ada kisi AC untuk di bagian konsol tengah sini untuk penumpang baris kedua, dan ada 2 buat USB Type C. Yang paling menarik dari mobil ini adalah pintunya. Yes, ini adalah Grand Coupe yang pintunya frameless. Jadi kalau kita buka pintu ini, kalian akan selalu memandangi pintu frameless yang cantik ini. Lalu untuk dari sisi kenyamanan, armrest tetap ada dengan dilengkapi juga dengan 2 buah cup holder. Dan kalau kalian nih ingin mengambil barang di bagasi belakang, untuk kursi di bagian tengah ini bisa diturunkan ya, dan kalian bisa mengakses barang-barang yang ada di bagasi kalian. Sekarang langsung aja kita akan bahas untuk baris depannya, karena ini adalah tempat yang akan sering dipakai oleh kalian sebagai pengguna dari BMW 218i. Let's go. Sekarang kita sudah ada di baris pertama dari BMW 218i, dan yes, ini cukup tampil berbeda dari sisi dashboardnya. Walaupun kita harus akuin bahwa panel yang dipakai ini adalah panel AC dari BMW seri 3, kemudian shortcutnya, putaran volumenya itu sama dengan BMW seri 3. Namun yang menjadi perbeda adalah layar iDrive ini dan speedometer itu memang secara ukuran tuh lebih kecil dibanding BMW seri 3. Namun kalian harus lihat sendiri, kalian harus cobain sendiri. Karena kenapa? Bagi saya pribadi justru speedometer yang lebih kecil ini dan layar iDrive yang lebih kecil itu justru lebih proporsional. Dan tentu saja ini hebatnya dari BMW. Setirnya sama nih dengan BMW seri 3, persis sama, namun dengan speedometer yang lebih kecil. Nggak tahu kenapa speedometer tuh tetap ada di bagian dalam dari lingkar setir. Yang ini sangat memudahkan kita ketika membaca instrumen informasi dari BMW 218i ini. Panel AC mewahnya sama seperti BMW seri 3 dengan feel clicky yang sangat enak. AC dual zone ya, jadi kiri kanan itu suhunya bisa berbeda. Laci soft opening. Kemudian ada 2 buah cup holder, pengaturan iDrive, dan transmisi yang digunakan ini adalah yang sama seperti dipakai di BMW X1, yaitu DCT atau dual clutch transmission ya. Kemudian lampu seperti biasa, ciri khas dari BMW, dan yang paling enak dari ini adalah posisi duduknya. Kalian bisa lihat area permainan dari tilt dan teleskopiknya ini sangat luas ya, yang mempermudah dan memberikan fleksibilitas yang luar biasa kepada banyak postur masyarakat Indonesia. Kemudian tombol power window sama seperti seri 3, tuas pintu juga sama, lampu itu juga semuanya sudah full tombol dan sudah auto semua. Cruise control tetap ada ya di bagian BMW 218 ini, yang memberikan kenyamanan juga kepada kalian sebagai penggunanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kita akan lihat apakah mobil ini worth it untuk dibeli. Let's go. Sebelum kita akan membahas masalah kesimpulan, kita lihat dulu mesinnya. Mesin yang digunakan ini mesin yang sama persis digunakan oleh BMW X1. Ini adalah mesin 1500 cc twin power turbo dengan tenaga 140 horsepower dan torsi 220 Nm. Mesin ini adalah mesin yang sangat ideal buat kalian kalau yang ingin mencari mobil yang akan digunakan dalam mobilitas sehari-hari di dalam kota. Lalu, bagaimana kesimpulannya dari mobil ini? Mobil ini adalah tahun 2022 dengan kilometer 26.000. Makanya dengan kondisi seperti ini, kalian tidak perlu khawatir. Mobil ini tetap adalah full service record dari BMW Tunas, dan STNK dari mobil ini adalah kosong atau belum diregistrasi sama sekali, yang membuat kalian sebagai pembelinya nanti akan menjadi tangan pertama. Lalu, kenapa saya bilang ini worth it?
mobil BMW 218 ini dengan kondisi bodi yang tidak pernah tabrak dan banjir, sangat mulus, kita hanya akan jual di 600 jutaan. Jadi tidak nyampe 700 juta, kalian sudah akan mendapatkan BMW dengan kualitas yang sama seperti kakak-kakaknya, kualitas berkendara yang sama, dan juga pride dan gengsi dari BMW 218 ini tidak akan bisa dibohongi. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini tentang pembahasan singkat BMW 218i tahun 2022. Buat kalian yang ingin dan penasaran mengenai mobil ini ataupun stok-stok kita yang lain, kalian dapat menghubungi media sosial kita, baik dari YouTube, TikTok, Instagram, website, atau menghubungi kita langsung sebagai business consultant untuk mendiskusikan BMW pilihan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel kita. Nantikan video-video berikutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah cantik, gak kalah baik kondisinya. Siapa tahu mobil tersebut bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kalian. Ciao!